saya dengan menggunakan Molek atau motor Lore Express. Jadi ini adalah satu-satunya angkutan umum yang menghubungkan antara desa Air Tenang menuju ke desa Lebong Tandai. Nah, ini tuh berada di Bengkulu di Kecamatan Napal Putih. Pada masa Hindia Belanda, Bengkulu menjadi salah satu daerah penghasil emas terbesar di Nusantara. Jejak kejayaannya hingga sekarang masih tersisa. Salah satunya kereta sederhana yang menjadi alat angkut andalan warga Napal Putih, Bengkulu Utara. Dengan Molek ini, saya akan mengeksplor salah satu desa yang pada saat kejayaannya berjuluk Batavia Kecil. Ini serem banget nih, kita ngelewati jurang jembatan gitu dan saya bisa ngeliat langsung ke bawah. Raungan suara mesin dompeng berkekuatan 10 PK menjadi awal petualangan saya di bumi Rafflesia. Jalur Molek ini merupakan jejak sejarah kejayaan Lebong Tandai pada masa itu. Pada tahun 1910, lebih dari 12 kereta api uap yang hilir mudik di jalur ini. Setelah kemerdekaan dan bangkrutnya tambang swasta, aktivitas lori berkapasitas hingga 12 orang ini berhenti. Kemudian, sekitar tahun 1997, dimanfaatkan warga untuk jalur kereta sederhana yang diberi nama Motor Lori Express. Perjalanan kita sedikit terhambat karena tadi ada batang pohon yang tumbang menghalangi rel. Jadi inilah dia resiko kalau menaiki Molek karena memang kiri kanannya hutan, jadi tak jarang ada situasi-situasi seperti tadi, pohon tumbang. Tapi sudah aman, sekarang kita sudah bisa lewat lagi. Jalur rel yang sudah berumur lebih dari 1 abad ini mengular sepanjang 33 km, menembus rimbunnya hutan Lebong Tandai. Sekarang saya pindah ke belakang supaya bisa melihat pemandangannya lebih jelas, tapi harus hati-hati karena kiri kanan ini ranting dan dahan semua. Tadi saya sempat beberapa kali kena di badan, jadi harus cepat-cepat menghindar. Ukuran Molek yang mini membuat semuanya didesain pas-pasan. Bagian depan khusus untuk penumpang, sementara sopir berada di tengah. Alas duduk dibuat dari papan kayu dengan jarak yang rapat. Sebagian penumpang bahkan lebih nyaman duduk di lori barang seperti ini. Molek itu tidak ada setir untuk mengatur kemana arah ban bergerak karena dia mengikuti rel. Tapi ada mas-mas yang jaga di belakang untuk tetap menggerakkan si Moleknya ini kalau memang ada sedikit trouble atau ada sedikit masalah. Jadi Moleknya ini tetap berada lurus di jalur. Meski dengan embel-embel ekspres, kenyataannya Molek hanya mampu berjalan dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Masinis bertugas mengatur kecepatan mesin diesel dan rem yang sudah dimodifikasi pada setir. Karena Molek ini memang sudah ada dari 1 abad yang lalu, jadi banyak jalur-jalur rel itu yang sudah putus sehingga harus dibenerin dulu sebelum jalan kayak barusan. Selain masinis, Molek juga dibantu oleh 1 orang kondektur. Tugas kondektur memastikan jalur tetap steril dan mengakali jalur rel yang putus atau hilang dimakan usia. Kondektur harus mengangkat, mendorong, dan menyeimbangkan gerbong supaya tetap pada jalurnya.
Setiap perjalanan ada 2 barang yang tidak boleh ketinggalan dibawa oleh pengelola Molek, yaitu pasir dan oli bekas. Pasir digunakan untuk menaburi rel supaya roda besi tidak selip saat menanjak maupun basah karena terendam air. Ini harus ditaruh pasir lagi supaya relnya nggak licin. Supaya nggak licin ya Mas ya? Iya Mbak. Jadi harus selalu dicek terus setiap saat. Sedangkan oli bekas digunakan untuk melumasi rantai yang menggerakkan 4 roda Molek. Ini sebagai pelindung saya harus pakai terpal, tapi sebenarnya kalau di dalam juga sama karena nggak ada jendelanya. Jadi orang dalam itu juga harus menunduk atau menghindar dari ranting-ranting yang masuk ke dalam. Selama perjalanan, penumpang yang duduk di gerbong barang tidak boleh lengah karena sabetan ranting dan pohon mengintai di setiap jengkal perjalanan. Naik Molek ini jalurnya itu memang melewati hutan. Jadi selain saya harus menghindar dari ranting, tadi banyak juga hewan-hewan yang hinggap. Mulai dari laba-laba, ada belalang, ulat yang paling banyak, jadi harus hati-hati juga. Sepanjang perjalanan, kami melewati perkebunan, hutan, hingga jalur yang mendebarkan. Waduh, ini serem banget nih. Kita ngelewati jurang, jembatan gitu, dan saya bisa ngeliat langsung ke bawah. Jadi serem, kalau yang di dalam mah enak-enak aja, mereka nggak tahu apa-apa. Ini dia tantangan kalau naik Molek, jadi jalan di depan itu tanjakan. Jadi semua penumpang harus turun karena Moleknya tuh nggak kuat ngangkut penumpangnya. Jadi kita semua jalan ke atas. Dibanding titik sebelumnya, jembatan besi zaman Belanda ini menjadi salah satu jalur yang paling berbahaya. Ini Moleknya lagi melewati jembatan, jadi para penumpang itu harus turun karena memang jembatannya sudah tua dan sudah mulai rusak. Kelihatan itu pondasinya sudah berantakan di bawah, dan di bagian sini itu jembatannya hanya disangga oleh kayu saja, kayu pohon. Jadi memang rawan dan ekstrim sekali nih lepas yang ini. Saat melintas, kita harus sangat hati-hati. Terlihat beberapa bagian rel sudah hilang dan ditopang dengan kayu seadanya. Akhirnya 2 Molek sudah berhasil lewat dengan selamat. Sekarang kita naik lagi untuk melanjutkan perjalanan. Setiap hari, 2 unit Molek yang tersisa ini selalu berjalan beriringan. Keduanya bisa saling membantu, terutama dalam kondisi seperti ini. Lagi-lagi relnya putus, udah tidak kehitung lagi ada berapa banyak rel yang putus. Ini lagi disambungin lagi dan ditahan pakai kayu sebagai penyangga supaya dia nggak goyang-goyang. Setiap hari Molek hanya melakukan 1 kali perjalanan pulang pergi ke Lebong Tandai. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, saya sudah sampai di lokasi, tapi belum di desa Lebong Tandainya. Ini masih di lokasi transit, nanti akan lanjut lagi ke desanya sekitar 2-3 km dan kita akan ganti Molek. Lokasi transit ini dibuat karena salah satu jalur terputus akibat longsor. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa Lebong Tandai, ini saya harus pindah Molek dulu ke Molek yang di depan sana dan harus berjalan sedikit. Saya dan penumpang lain harus berjalan beberapa ratus meter untuk berpindah Molek. Dari barang-barang yang dibongkar muat, saya bisa membayangkan betapa pentingnya Molek ini bagi kehidupan warga Lebong Tandai. Semakin mendekat ke Lebong Tandai, saya melihat banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Akhirnya kita sudah sampai di desa Lebong Tandai. Ini dia tempatnya.
Julukan Batavia Kecil melekat bagi Desa Lebong Tandai hingga sekarang karena kejayaan dan kemegahannya pada masa lampau. Emas menjadi magnet utamanya, hingga pernah dibangun rel kereta, gedung hiburan, dan rumah sakit. Wah, ini di tengah perjalanan saya ketemu buah paung. Ini kayaknya bisa saya manfaatkan. Jadi saya harus lewat atas dan harus bisa menyeimbangkan badan karena kalau saya jatuh, kakinya langsung jurang. Hati-hati di hutan dalam memilih buah karena di sebelah saya ini buah yang beracun, jadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Tidak sia-sia perjalanan saya di sini, harus melewati jalanan yang ekstrim dan melelahkan, semuanya berhenti. Buah paung ini bisa digunakan sebagai sabun karena kandungan asamnya itu mengandung antiseptik. Menyusuri Batavia Kecil memang tidak ada habisnya. Kali ini saya akan ke salah satu spot yang merupakan peninggalan sejarah Belanda. Dan untuk akses ke sana itu harus melewati terowongan dulu. Jadi saya akan masuk melewati sini. Menembus gelap dan lembabnya terowongan, sejarah kolonial masih meninggalkan jejaknya. Lorong-lorong sempit ini kini menjadi akses keluar masuk hutan masyarakat Lebong Tandai. Terowongan ini nggak cuma satu di Batavia Kecil ini, tapi ada beberapa. Dan ini tuh merupakan sisa-sisa penambangan pada zaman Belanda dulu. Sorot lampu di kepala saya menunjukkan beberapa sarang burung dan peninggalan instalasi listrik yang masih tersisa. Ternyata di atas ini ada banyak banget sarang walet atau seritih. Di atas sana tuh pada nempel. Menembus terowongan lainnya, tercium bau yang menyengat dari kotoran kelelawar. Seperti yang saya sudah bilang tadi, di sini saya akan melewati beberapa gua. Dan ini adalah gua yang kedua, lebih banyak kelelawarnya daripada gua pertama yang saya lewatin tadi. Selain gelap, terowongan ini juga berbatu dan dipenuhi lumpur. Aduh, perjuangan sekali untuk keluar dari gua ini. Meskipun bekas wilayah tambang, namun lebatnya hutan Lebong Tandai menyiratkan tempat ini seakan tidak pernah tersentuh manusia. Yang sedang saya lewati sekarang ini adalah jembatan bekas peninggalan pada zaman Belanda dulu yang dibangun untuk transportasi lalu lintas. Dan juga tidak seperti jembatan pada umumnya, ini di kiri kanan saya itu dia dibangun seperti tembok, jadi tertutup jembatan ini. Tembok-tembok peninggalan Belanda ini masih berdiri kokoh di antara lebatnya hutan desa. Perjalanan saya kali ini sangat ekstrim sekali, karena kalau lewat bawah, ini lumpurnya dalam sampai selutut. Jadi saya harus lewat atas dan harus bisa menyeimbangkan badan, karena kalau saya jatuh, kakinya langsung jurang. Wah, ini di tengah perjalanan saya ketemu buah paung. Ini kayaknya bisa saya manfaatkan. Masih sejenis dengan asam kandis dan biasanya dimanfaatkan untuk membuat sayuran. Hutan Lebong Tandai yang lebat masih menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya buah hutan yang masih banyak dijumpai di sepanjang aliran sungai. Medan yang harus saya jangkau cukup sulit karena batang tanamannya berada di lereng jurang. Ternyata saya menemukan ada buah lain di sini, di sebelah kiri saya. Ini adalah buah kodok. Saya harus hati-hati di hutan dalam memilih buah karena di sebelah saya ini buah yang beracun, jadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Saat berada di dalam hutan, pengetahuan survival memang sangat membantu perjalanan saya. Buah paung ini rasanya tuh asem, dan dia semakin besar, rasanya itu malah semakin asem. Tanaman paung dapat tumbuh hingga ketinggian puluhan meter. Ini yang saya ambil usianya sudah lebih dari 1 bulan.
Dia sudah sebesar ini. Dan ini sudah bisa dipanen. Buah paung tidak mengenal musim. Buahnya yang bulat tumbuh menggerombol pada batang pohonnya. Saya ketemu buah yang sudah matang, dia warnanya lebih kuning daripada yang lain. Kalau yang belum matang itu warnanya masih hijau. Dan ini kayaknya lebih asam nih rasanya. Rasanya asam banget. Tapi ini pas untuk melegakan dahaga karena rasa yang asam, jadi bisa menghilangkan rasa haus. Rasa asam dapat meningkatkan produksi air liur yang dapat membasahi tenggorokan. Buah hutan seperti paung cocok menjadi pengganjal perut saat berada di hutan dan kekurangan makanan. Setelah 1 jam menyusuri lebat dan terjalnya hutan, saya disambut dengan Sungai Lusang yang indah menyejukkan mata. Akhirnya setelah perjalanan panjang, saya sudah sampai di tempat tujuan saya. Ini adalah Bendungan Tekorotan. Pemandangannya cantik sekali dan warna airnya hijau. Indah banget. Sekarang waktunya saya untuk bersantai dan membangun tenda di sini. Menemukan surga di dalam hutan seperti ini yang membuat saya betah dan ingin berlama-lama sambil menikmati keindahannya. Jauh di dalam hutan Lebong Tandai, saya masih menjumpai salah satu bukti sejarah kemajuan era kolonial Belanda. Cantik sekali, tidak sia-sia perjalanan saya di sini harus melewati jalanan yang ekstrim dan melelahkan, semuanya terbayar. Bahkan pintu airan di sebelah sana walaupun sudah berlumut tapi masih berdiri kokoh. Pada periode kolonial, Napal Putih pernah menjadi pusat keresidenan. Wilayah ini membutuhkan sarana dan prasarana memadai untuk menjalankan pemerintahannya. Bendungan ini menjadi salah satu bangunan yang digunakan untuk menunjang pasokan listrik dan air bersih pada masa itu. Buah paung ini bisa digunakan sebagai sabun karena kandungan asamnya itu mengandung antiseptik, jadi bisa membunuh bakteri. Sekarang saya mau bersih-bersih tangan dan juga kaki. Dinginnya air aliran Bendungan Tekorotan memberi relaksasi setelah lelahnya perjalanan. Kalau lagi bersihin kaki karena antiseptik ini bisa membunuh bakteri. Jadi karena tadi habis dari perjalanan nyentuh-nyentuh dan berlumpur jadi kotor, ini adalah penangkalan. Selain menjadi tempat yang cocok untuk menikmati kesendirian, bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir yang datang dari hulu sungai. Lebong Tandai tidak hanya saksi sebuah peradaban, namun juga memiliki akar kuliner yang dipelihara secara turun-temurun. Bersama Ibu Anggraini dan Ibu Eli, saya mau mencoba kuliner tradisional masyarakat Lebong Tandai tempo dulu. Setelah mengeksplor keindahan alam Desa Batavia kecil, sekarang waktunya saya untuk mengeksplor kekayaan alamnya dengan mencari salah satu tumbuhan namanya adalah daun selipet yang biasa dijadikan sebagai masakan di Desa Batavia kecil ini. Seperti apa keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Tiba di ujung desa, saya sampai di lahan kosong dekat dengan sungai. Ternyata daun selipet yang kami cari tumbuh di antara semak-semak dan tanaman lain. Daun selipet yang dicari itu yang masih muda, yang masih kuncup begini juga bisa, tapi yang udah terbuka juga bisa, tapi yang masih kecil, yang masih muda seperti ini. Masyarakat Lebong Tandai tidak mengandalkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga tidak ada yang bercocok tanam. Warga biasa memanfaatkan tanaman liar seperti daun selipet ini untuk bahan makanan.
Walaupun desa Lebong Tandai ini disebut sebagai Batavia kecil, tapi desa ini tuh berbatasan langsung dengan hutan. Jadi masyarakat bisa dengan mudahnya mencari tanaman-tanaman yang bisa diolah sebagai masakan di sini. Seperti salah satunya daun ini. Tanaman slipet termasuk ke dalam jenis talas-talasan. Yang membedakan adalah ukurannya yang lebih kecil dan corak daunnya yang berwarna hijau muda. Daun slipet ini adalah tumbuhan liar yang tumbuh di mana saja dan tidak ditanam oleh siapapun. Jadi bisa juga diambil sama siapa aja dan tentunya bisa dimanfaatkan. Tanaman berdaun lebar ini biasanya tumbuh tidak jauh dari aliran air seperti di tepian Sungai Lusang. Udah yuk, udah cukup nih. Udah banyak, Bu. Berarti langsung dimasak ini? Dicuci dulu dong. Oh, cuci dulu. Ayo. Sebelum pulang, daun slipet ini harus dibersihkan dari kotoran dan getah. Bagian yang harus dibersihkan dari daun slipet ini adalah batang tengahnya. Jadi di bagian batangnya ini ada kayak lendirnya gitu, dan ini yang ngebuat gatel. Makanya harus dibersihkan. Lalu daun di bagian pinggirnya, yang di bagian bawah, dan juga pucuknya ini. Sebelum masa kejayaan pertambangan emas, Lebong Tandai dihuni oleh masyarakat dari suku Pekal. Salah satu peninggalannya adalah masakan ini yang lestari hingga sekarang. Olahan yang sedang kita buat ini adalah olahan khas suku Pekal yang merupakan suku asli di sini, dan ini adalah masakan turun-temurun. Apa tadi namanya, Bu? Ikan asin? Ikan asin Pucuk selipe. Ikan asin pucuk selipe namanya. Rempah seadanya ditambah irisan ikan asin menjadi bahan utama olahan ini. Nah, ini ikan asinnya itu dibalut dengan daun selipat yang tadi sudah kita ambil, dan ini tinggal ditunggu 10-15 menit. Masak daun selipet sampai layu. Sekilas daun selipet mirip dengan olahan buntil yang ada di Jawa Tengah. Pucuk selipetnya udah jadi, waktunya untuk dinikmati. Ayo, Bu. Olahan sederhana ini merupakan menu kampung saat masa sulit melanda. Jadi daun selipet ini tidak hanya digunakan sebagai pembungkus ikannya supaya ikannya tidak hancur, tetapi juga dijadikan sebagai sayurannya. Jadi makanan kita lengkap, ada protein dan juga ada sayurnya. Perjalanan saya kali ini ke desa Batavia kecil memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Selain berkesan dengan keindahan alamnya, kekayaan alamnya juga luar biasa dan membuktikan bahwa desa ini memang masih eksotis dan juga makmur. Apalagi peninggalan sejarahnya luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini pakai jaring lobster, panjangnya 43 meter dan lebarnya 2 meter. Kemegahan alam Jawa Timur selanjutnya menjadi tujuan petualangan saya. Pesisir Laut Selatan menyimpan banyak potensi. Laut biru dan deburan ombak tinggi berhasil memikat perhatian saya. Saya sedang berada di pantai Batu Karang Pacitan, Jawa Timur. Bersama dengan Pak Sero, kita mau mencari lobster. Jaringnya sudah ditebar dari kemarin sore, jadi mau dicek nih. Semoga aja kita dapat lobsternya. Berangkat, Pak! Di balik keindahannya, pantai kebanggaan warga Pacitan ini adalah tempat ideal untuk mencari lobster. Jadi ini pakai jaring lobster, panjangnya 43 meter dan lebarnya 2 meter. Wah, dapetnya, Pak! Ini lumayan berat karena ada pemberatnya juga, ada batunya di bawah.
dapat lagi. Menggunakan alat dan teknik tangkap tradisional, saya mencoba keberuntungan bersama warga lokal. Wah, ini dia lobsternya. Ini jenisnya lobster batu. Ini ada juga lobster pasir yang lumayan agak kecil ini ya, Pak. Warga setempat tahu betul waktu yang tepat untuk menarik jaring. Mereka akan menghindari waktu pergantian pasang surut air laut karena berpotensi ombak tinggi. Ini semalam bisa dapat berapa ini, Pak? Kadang dapat 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo, nggak mesti. Pada praktiknya, jaring yang sudah terpasang lebih dulu ditinggal semalaman. Puluhan meter jaring dibentang sepanjang garis pantai. Seperti sistem perangkap lain, jaring akan membuat lobster terjerat saat mereka aktif mencari makan. Jaringnya ini memang ditebar pada saat sore atau malam karena lobster itu termasuk hewan nokturnal, aktifnya memang malam. Jadi dia peluangnya lebih besar nyangkut pada malam hari di jaring. Pagi-pagi atau siang baru diangkat lagi jaringnya. Nelayan setempat begitu lihai dalam memerankan tugasnya. Lobster tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Tak jarang mereka menjualnya jika mendapat hasil tangkapan yang melimpah. Nah ini dia, yang warna hijau ini lobster pasir, yang warna agak-agak keorenan ini lobster batu. Dan yang boleh diambil itu hanya yang beratnya 2 on ke atas. Harganya sendiri kalau yang lobster pasir ini dia per kilogramnya itu 300.000, sedangkan yang lobster batu per kilonya biasanya 350.000. Pada musim teduh seperti sekarang, jaring sengaja tidak dibawa pulang. Jaring akan kembali dipasang untuk menjerat lobster lain. Ini dia hasil tangkapan kita, lumayan banyak dan sepertinya udah cukup ya Pak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari semakin condong ke sisi barat. Saatnya saya mengisi kembali tenaga dengan mengolah hasil pencarian yang saya dapat. Sekarang saya mau mengambil kayu manis yang sudah saya jemur beberapa hari untuk diolah menjadi lobster balado kayu manis. Lobster menjadi bahan utama olahan saya kali ini, dipadu dengan bumbu kayu manis sebagai bumbu khas. Lobsternya udah, sekarang saya mau menyiapkan bumbu kayu manis. Beruntung, saya memiliki perlengkapan yang cukup. Bahan dan bumbu yang sudah siap, saya racik dengan komposisi yang tepat. Minyaknya sudah panas, sekarang kita goreng dulu bumbu-bumbu untuk sambalnya. Memasak menjadi aktivitas yang menyenangkan dalam setiap perjalanan saya. Apalagi ketika mendapatkan bahan dan bumbunya langsung dari alam. Nah ini dia bumbu kayu manisnya sebagai penambah rasa dan juga aromanya wangi sekali. Sekarang saatnya memasukkan lobsternya. Aroma khas kayu manis memang tidak pernah gagal, apalagi saat berpadu dengan daging lobster yang segar. Wah, ini sudah matang lobsternya. Waktunya untuk diangkat. Saatnya membuktikan hasil olahan makanan yang sudah saya buat. Lobsternya seger banget
Dagingnya banyak dan padat sekali. Rasa kayu manisnya juga wangi dan terasa banget. Hidangan ini menutup perjalanan saya hari ini dengan sempurna. Menikmati rempah dari pegunungan dan hasil alam dari lautan dipadukan menjadi satu, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Membuat saya semakin bersemangat untuk menjelajahi Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.